Pemirsa, belajar Islam kembali di tengah-tengah Anda, Islam abad 21. Mas Rumadi, gimana nih? Kata Mas Muksid, walaupun itu komoditas yang kemudian dijual oleh partai-partai nasionalis, tapi juga kayaknya tidak mendongkrak jumlah pemilih. Ya, memang faktanya di sejumlah daerah, sejumlah penguasa lokal, misalnya Bupati di Bulukumba misalnya, ini daerah Bulukumba ini kan daerah yang paling banyak menjadi sorotan di Sulawesi Selatan karena inilah wilayah yang paling banyak membuat perda-perda keagamaan. Bahkan ada satu desa yang desa syariah di sana menjadi percontohan. Tapi bupati ini di dalam pemilihan bupati untuk term berikutnya dia kalah. Itu artinya cara dia untuk mempromosikan dirinya sebagai penguasa lokal dengan menggunakan isu agama itu tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Di beberapa tempat yang lain juga begitu. Tetapi memang hal yang bisa saya pastikan tidak mungkin ada seorang penguasa lokal itu yang berani dia berhadapan dengan tokoh-tokoh agama di situ yang biasanya itu mereka ini yang mendorong perda-perda keagamaan. Entah itu misalnya MUI kabupaten atau tokoh-tokoh agama lokal yang biasanya dalam proses hearing dengan DPR atau dengan wali kota dia mengusulkan supaya ada peraturan ini, ada peraturan itu gitu. Dan biasanya bupati itu dia nggak punya keberanian untuk menghadapi ini. Untuk para tokoh-tokoh agama ini. Masyarakat dan inilah kemudian penguasa lokal itu biasanya dia ingin mengambil manfaat. Ini mengambil manfaat dari situasi itu yang tentu saja dia ingin dikatakan bahwa dia adalah seorang tokoh yang akomodatif, yang pro dengan isu-isu keagamaan. Gitu. Tetapi kalau itu diasumsikan kemudian meningkatkan elektabilitasnya, itu yang tidak terbukti di dalam di lapangan. Tapi memang belum pernah dilakukan studi yang serius tentang itu. Karena Mas Muksid kan polanya selalu berulang ya. Artinya kemudian itu digunakan lagi diduplikasi oleh daerah yang lain. Itu sebetulnya apa yang membuat kemudian ada seperti dorongan untuk melakukan hal yang sama? Ada yang bilang, walaupun ini saya kira asumsi yang harus diuji, bahwa ini terkait dengan politik anggaran. Bahwa pemerintah daerah kan diberi kewenangan untuk membuat peraturan daerah, bunyinya kayak apa, dipersilahkan. Lalu yang muncul karena yang menjadi anggota DPRD itu adalah kalangan agamawan, dari berbagai macam jenis agama, maka selalu yang inisiatif yang muncul, yang di benak mereka itu adalah kemudian tentang agama. Yang dimaksud adalah moral agama tadi itu. Tentang pakaian, tentang minuman, tentang apakah perlu keluar rumah atau tidak, tentang hukum-hukum yang terkait dengan pidana kalau di Aceh dan begitu seterusnya. Dan sampai sekarang Mbak Zi, tidak ada orang yang berkata bahwa ini bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Karena sebagian orang menganggap bahwa membuat perda-perda yang bernuansa syariah itu tidak bertentangan Pancasila karena di dalam konstitusi kita dinyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian maka benar menurut mereka kalau ini dibikin, kalau ini dikreasi oleh para politisi yang berada di tingkat daerah. Tapi problematiknya saya kira Bazi bukan hanya di level daerah, karena kita tahu pada tingkat nasional kita memiliki juga sejumlah undang-undang, sejumlah produk perundang-undangan yang bisa dianggap problematik juga, misalnya yang dibikin oleh anggota DPR pusat dengan pemerintah, misalnya tentang dahulu ada rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi. Kemudian dahulu ada rancangan undang-undang yang terkait dengan kerukunan KUB, itu kerukunan umat beragama yang kemudian dipetiskan dan sampai sekarang tidak muncul. Artinya apa? Bahwa yang bekerja di daerah ini ternyata ketemu pada tingkat pusat. Kita memiliki sama-sama bermasalah. Ya, sejumlah privilege yang dimiliki oleh umat Islam, undang-undang peradilan agama, undang-undang zakat, undang-undang haji. Padahal Indonesia ini bukan negara agama. Bukan negara. Tapi di dalam konstitusi dan Pancasilanya kan ada soal mengenai agama soal itu. Ketuhanan yang Maha Esa, walaupun kemudian lagi-lagi yang tadi Mas Rumi mengatakan interpretasinya kemudian yang kemudian belum didefinisikan secara lebih jelas mana yang kita maksud dengan implementasi dari Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu. Kalau misalnya tadi Mas Muksid mengatakan belum dikatakan bahwa ini belum ada pihak yang mengatakan bahwa ini melanggar Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Tapi suara-suara yang kontra mengatakan bahwa perda-perda bernuansa syariah ini diskriminatif, kemudian memakan banyak korban,
terdengar di mana-mana. Misalnya yang paling ekstrim adalah yang seorang perempuan yang gantung diri ya, kalau nggak salah di Langsa gitu, karena kemudian dianggap melanggar perda syariah. Dari penelitian di institut Anda misalnya, sebetulnya seberapa diskriminatifkah perda-perda bernuansa syariah ini? Ya, memang sejauh yang kita riset memang kelompok yang paling rentan untuk didiskriminasi dari peraturan-peraturan daerah semacam itu adalah perempuan. Misalnya gini, di Bulukumba itu pernah ada tulisan di kantor desa bahwa perempuan yang tidak menggunakan jilbab tidak akan mendapatkan pelayanan hak sipilnya. Jadi kalau misalnya dia mau mengurus KTP misalnya atau mengurus surat-surat yang terkait dengan pemerintah daerah, itu dia harus menggunakan pakaian muslim misalnya. Yang kayak gitu kan menurut saya nggak bisa dibenarkan lah. Karena pelayanan pemerintah itu adalah kewajiban yang tidak dikaitkan dengan dia memakai pakaian apa. Kemudian yang di tempat-tempat lain memang yang paling menjadi korban adalah perempuan itu tadi. Di Tangerang misalnya pernah ada seorang perempuan yang ditangkap oleh Satpol PP karena dia keluar malam, dianggap perempuan nakal, dianggap PSK dan lain sebagainya, yang kemudian dia harus menerima kenyataan untuk dihukum karena keluar malam itu. Jadi menurut saya ini memang cerminan dari cara berpikir patriarki yang diimplementasikan di dalam peraturan-peraturan daerah, di mana perempuan tidak diberikan ruang yang cukup untuk membela kepentingannya di dalam proses pembuatan regulasi. Gitu. Tapi sebagian besar dari perda syariah selalu targetnya adalah perempuan ya? Bukan hanya perempuan satu, tapi juga yang kedua saya kira adalah orang yang berada pada level terbawah secara ekonomi, kelompok-kelompok yang rendah secara ekonomi. Misalnya dalam kasus Aceh, yang terkena... Mungkin kasus Aceh akan banyak sekali contoh yang kita bisa ambil dari situ, dan kasus-kasus lain yang akan kita angkat di diskusi kita kali ini. Kita break dulu ya, Mas Bud, Mas Rumadi. Kita akan kembali, pemirsa. Jangan kemana-mana, Belajar Islam akan kembali.